Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughriqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita duduk bersimpu dalam majelis, yaitu majelis ilmu, majelis zikir yang mudah-mudahan kebersamaan ini mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita jadi lebih berharga, lebih berpeluang untuk meraih kebaikan, meraih taufiknya Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima apa-apa yang disampaikan di kesempatan sore hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para guru-guru kita, para alim ulama yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih hidup juga semoga senantiasa diberikan keberkahan usia, dan kita yang hadir mudah-mudahan dikaruniakan keistiqomahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khusus untuk pengarang daripada kitab Al-Hikam ini, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kebaikan yang banyak. Ada hajinya wa laqinatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Suaranya ngayang-ngayang enggak? Enggak. Takutnya ngayang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal akhwali muqtahami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb Mustafa balligh maqasidana
نبينا العامر النهي فلا أحد أضر في قولنا منه ولا نأمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang antara amal yang kita lakukan, yaitu amal kebaikan, dan dosa yang kita perbuat, ya. Jadi lebih harus kita perhatikan yang mana, amal kebaikan kita atau dosa yang kita tobatkan kepada Allah. Harus yang mana yang kita harus perhatikan, yang lebih harus kita periksa. Kira-kira yang mana yang seringkali nih justru kita nih rusak gitu. Apakah taubat kita yang rusak ataukah amal kita yang mudah rusak? Amal, ya, karena amal itu mudah sekali dirusak oleh ujub, oleh niat yang tidak lurus, ya. Jadi kita lebih membutuhkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal yang kita kerjakan. Lebih membutuhkan kesabaran Allah dalam melihat kita sedang beramal soleh, sedang melakukan amal yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam sholat saja kita seringkali pikiran kita kemana-mana. Ketika kita sedang takbiratul ihram, mungkin kita lagi khusyuknya. Itu puncak khusyuknya kita takbiratul ihram. Tapi pas sudah selesai takbiratul ihram, itu mulai kita diganggu. Dan kita selalu bahagia, bangga telah melaksanakan sholat. Padahal belum tentu sholat kita itu sempurna sesuai dengan apa yang Allah mau. Dan itu butuh kesabaran Allah melihat kita. Kita lebih banyak harus koreksi tentang amal-amal kita. Bisa jadi dengan amal yang kita perbuat kita harus tobatkan. Lebih dari 1000 kali kita tobatkan tuh amal-amal kita. Dibanding ketika kita berbuat maksiat. Berbuat maksiat cukup sekali tobatnya. Tapi berbuat amal kebaikan, ya, yang diperintahkan Allah, dianjurkan oleh Rasulullah, itu perlu sering kita tobatkan. Karena seringkali kita ada kesombongan kalau sudah bisa melakukan amal kebaikan. Maksudnya paham ya? Jadi lebih harus memperhatikan amal-amal yang kita kerjakan, apakah amal kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya kepada diterimanya amal. Maka kalau kita fokus kepada diterimanya amal, kita harus memeriksa kembali apakah ada syarat-syarat yang kurang, ya kan? Apakah ini rusak karena keinginan kita dipuji oleh manusia? Banyak sekali, ya. Maka disampaikan di dalam kitab Al-Hikam, Bismillahirrahmanirrahim, anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi iza asaitahu. Engkau lebih membutuhkan maaf dan kesabaran Allah ketika engkau berbuat taat, melebihi atau dibanding daripada kebutuhan ketika engkau berbuat maksiat dan dosa, ya. Jadi lebih butuh mana kita? Perkara apa yang paling membutuhkan kita banyak tobat? Perkara ketaatan. Karena bisa jadi ketaatan ini membuat kita mendapatkan dosa besar, ya, mendapatkan dosa besar. Karena apa? Karena ada kesombongan, karena ada ujub, karena ada selingkuh kita dari Allah. Kelihatannya kita sholat, tapi hati kita kemana? Gitu. Nah, ini yang harus lebih benar-benar kita evaluasi. Makanya jangan bangga kita dengan ketika kita bisa melaksanakan amal soleh, terus kita pantau amal kita giring amal kita ini sampai benar-benar sempurna keikhlasannya, sempurna niatnya, sempurna dari segala bentuk pujian-pujian makhluk yang kita akhirnya terpedaya, sehingga kita bahagia, bangga ketika dipuji dengan amal-amal kita. Dan itu tidak gampang gitu.
Setan itu selalu berusaha untuk bagaimana supaya amal kita ini jadi batal. Dan ketika kembali kepada Allah kita menjadi hamba yang bangkrut. Karena kemuliaan seseorang hamba hanya ketika meyakini bahwa semua kebaikan itu hanya dari Allah. Bersandar diri kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan seorang hamba ini hanya ketika bersandar diri kepada Rabb-Nya, ya. Dan jatuhnya seorang hamba apabila ia telah melihat dan bangga dengan dirinya sendiri. Jadi dia menuhankan apa yang dia perbuat, alias dia sibuk dengan apa yang dia perbuat, bukan sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terlihat itu sepertinya amal, tapi ketika dia menginginkan sesuatu dari selain Allah, maka sesungguhnya dia telah keluar dari apa yang diinginkan Allah. Nah, kalau kita sudah keluar dari yang diinginkan Allah, berlaku nggak amal kita? Makanya kalau kita masuk surga karena amal, itu nggak mungkin. Karena lebih banyak amal-amal itulah justru yang membuat kita sebetulnya hati kita seringkali berpaling dari Allah. Dalam sholat berapa kali kita berpaling dari Allah? Coba. Dalam sholat tuh baru. Belum lagi dalam bersedekah. Belum lagi dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Bertetangga. Berapa banyak kita itu tidak mengikuti apa yang diinginkan Allah. Lalu kita mengandalkan amal yang kita lakukan tersebut untuk meraih surganya Allah, ampunannya Allah. Sulit gitu. Kecuali kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin yang bisa membuat kita selamat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan, sedang manusia ketika berbuat taat merasa dirinya sudah baik, lalu bangga dengan amal perbuatannya itu. Kemudian menghina pada orang lain, dia merasa dirinya lebih baik dari orang tersebut. Padahal amal perbuatannya itu jika dikoreksi dalam hal keikhlasannya tidak mungkin akan diterima. Yakin gak kita ikhlas tadi sholat maghrib? Kadang-kadang masih ada beban di dalam hati kita, pikiran kita. Apa yang bisa kita banggakan dari amal-amal kita? Terus kita dipuji malah bangga. Gak ada yang beres amal-amal kita. Kalau kita mau mengoreksi dari semua, dari mulai niat, takbiratul ihram sampai salam. Sampai kita kadang-kadang lagi zikir pun selepas sholat, itu zikirnya masih pikirannya kemana-mana, kepengen keburu-buru gitu kan. Terus ketika itu juga ada yang belum sampai zikir sudah pulang. Jadi kalau itu yang setiap hari Allah menunggu kita, terus ditungguin kita. Sampai benar-benar Allah bahagia dengan perubahan kita. Kita jadi lebih baik, kita lebih faham apa yang diinginkan Allah. Makanya duduk di majelis ilmu dalam rangka supaya kita bisa paham dengan apa maunya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini kan seringkali kita justru yang tidak paham. Sehingga beramal itu ya kayak begitu aja, nggak ada isinya. Tidak ada ruhnya. Orang kalau beramal tidak ada ruhnya tidak akan merasakan kelezatan dalam amal. Tidak akan sampai kepada derajat mahabbah. Ya, bilang cinta kepada Allah, ditanya. Cinta kepada Allah, cinta itu di mulut doang. Nggak nyampe ke hati. Kalau sampai ke hati, maka dia akan tahu apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Allah maunya kita bersifat rahmatan lil alamin. Itu pasti kita laksanakan. Allah maunya kita tidak ada benci di dalam hati. Karena hati adalah sentral pandangan Allah. Kita akan berusaha untuk membersihkan hati. Tapi kalau masih ada dengki, masih ada taat, masih ada maksiat, masih ada ibadah-ibadah yang dilaksanakan, maka sesungguhnya hati kita sebagian telah berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari Allah. Maka itu yang lebih bahaya. Kalau orang berbuat salah, berbuat maksiat, cukup sekali dia bertobat dengan tobat nasuha. Tapi kalau urusan amal itu harus 1000 kali kita bertobat. Karena banyak sekali peluang-peluang kita untuk berdosa ketika telah beramal atau sedang beramal. Kita sedang menghadap Allah, tapi hati kita ke yang lain, gimana?
Nggak usah jauh-jauh. Bapak-bapak kalau misalkan di hati istrinya ada orang lain selain kita, gimana rasanya? Marah nggak kira-kira? Berarti kita membutuhkan kesabaran Allah kepada kita. Daripada ketika kita melakukan dosa, maksiat. Ya, kita bertobat cukup sekali. Tapi ini dengan ketaatan, kita sangat membutuhkan maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, karena ini kalimatnya kalimat tauhid, kalimat tasawuf. Lagi siapkan iman kita agar bisa menerima dan paham tentang apa yang disampaikan. Kemudian tadi diulang nih, padahal amal perbuatan kita itu jika dikoreksi dalam hal keikhlasan tidak mungkin akan diterima. Bahkan amal itu semua hanya amal perbuatan yang palsu dan tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, apa yang mau kita banggakan? Ya, kita bolak-balik ke masjid tapi hatinya kita masih condong kepada sesuatu selain Allah. Gak enak sama orang. Terus pengen dibilang soleh dan lain sebagainya. Tampilan begini rapi, cuman kepengen dipuji, terus segala macam. Allah tahu tuh kondisi keadaan hati kita yang sebenarnya. Dan kita sedang bermaksiat kepada Allah. Karena hatinya condong kepada selain Allah. Lebih bahaya kan? Bukan berarti kita nggak boleh beramal, tapi selalu kita waspada dengan gerak-gerik hati kita yang condong kepada sesuatu selain Allah yang akan merusak amal-amal kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak menyadari tuh, ya. Maka harus lebih waspada. Dan ini membutuhkan kesabaran Allah, maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada ketika kita berbuat maksiat kemudian kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bahaya mana? Lebih bahaya ketika ketaatan tapi niatnya lain. Lebih berbahaya ketaatan tapi kita laksanakan hanya untuk dipuji oleh orang lain. Lebih bahaya. Tapi orang yang bertobat dengan sebenar-benar tobat, yang ada di hati dan pikirannya itu Allah. Bagaimana supaya Allah mengampuni? Makanya kalau misalkan ketaatan, bisa jadi pikiran kita tuh dengan amal bukan dengan Allah. Tapi ketika kita berbuat dosa, itu pikiran kita, hati kita berharap kepada Allah diampuni. Ya. Jadi tobat karena berbuat maksiat itu cukup sekali. Sedang tobat setelah berbuat taat harus 1000 kali. Sebab taat yang diliputi oleh ujub, sombong itu berubah menjadi maksiat yang besar. Dan orang tidak akan menyadarinya. Sebagaimana terjadi jatuhnya iblis dari singgasana kehormatannya, ya kan? Banyak amalnya iblis, ya kan? Tapi cuma satu aja, ya. Ketika tidak mau sujud kepada Adam, padahal yang merintahin Allah. Bisa jadi dalam kehidupan kita ini ada perkara-perkara yang kita tidak terasa. Kita sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita apa? Muhasabah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Udah mulai hitung-hitungan kita nih, ya, dengan apa yang pernah kita perbuat di masa lalu untuk masa yang akan datang. Udah mulai hitung-hitungan. Jadi jangan sampai kita ini bablas terus berbuat kebaikan tapi lupa untuk meluruskan niat kita. Tapi lupa untuk menjaga daripada kerusakan amal-amal kita yang berpotensi karena ujub, karena sombong bisa rusak. Ya. Lanjut. Dikit lagi nih, sepanjang-panjang ya. Bahkan amal itu semuanya amal perbuatan yang pasti tidak berharga si Allah. Allah telah menurunkan wahyu kepada seorang nabi. Beritahukan kepada hamba-hambaku yang siddiqin, yang sungguh-sungguh beribadah kepadaku. Janganlah kamu tertipu oleh kesombongan dengan amal perbuatanmu itu. Karena apabila aku menegakkan benar-benar keadilanku, pasti aku akan menyiksa mereka. Dan tidak atau bukan suatu kejoliman terhadap mereka. Jadi potensi, kalau kata Allah nggak sabar nih ya, maksudnya
Dengan keadilannya Allah tuh bagi orang-orang yang berbuat amal itu bisa disiksa tuh ketika hatinya condong ke selain Allah. Disiksa bisa saat itu. Ya enggak? Tapi Allah Maha Pemaaf. Allah menunggu kita sampai selesai dan menyadarinya kemudian bertobat. Tapi kalau orang yang beramal tapi enggak bertobat dengan amal-amalnya dia yang mungkin condong hatinya kepada selain Allah, ini bahaya nih, berarti lebih besar perkara ini dibanding kesalahan kita ketika langsung kita buru-buru bertobat. Ketika kita bermaksiat langsung bertobat. Lebih berbahaya amal-amal yang kita kerjakan tapi hatinya niatnya bukan kepada Allah. Jadi bukan la ilaha illallah lagi, tapi condongnya hatinya kepada menuhankan pujian makhluk. Syirik bukan tuh? Syirik. Itu ya. Jadi sampaikan lagi nih. Sebab tidak ada suatu dosa yang tidak dapat aku ampunkan, kata Allah, ya. Jadi bukan suatu kezoliman terhadap mereka, dan katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa, janganlah kamu berputus harapan dari rahmatku, sebab tidak ada suatu dosa yang tidak dapat aku ampunkan. Ya. Jadi lebih bahaya mana perkara ketika kita bertobat atau berbuat maksiat lalu kita bertobat, atau ketika kita berbuat amal? Lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya ketika berbuat amal tapi kita tidak memeriksa niat, tidak memeriksa apakah di situ ada unsur sesuatu selain Allah dalam kita beramal. Bersedekah, hati kita condong kepada apa? Kepengen orang tahu kita bersedekah, sehingga senang kalau disebut namanya, kalau nggak disebut nggak senang. Kalau tidak diterima kasihi, tidak senang. Kalau diterima kasih merasa bahagia. Coba di jalan nggak usah jauh-jauh. Kita masukin duit 10.000, terus kita jalan terus. Tiba-tiba suara itu, semoga bang ini begini. Semoga diampuni dosa. Senang nggak? Nah, senangnya kita bisa jadi itulah yang Allah balas dan tidak mendapatkan apa-apa. Terus bilangnya gini, ya Allah, semua titipanmu ya Allah. Engkau yang menggerakkan hamba untuk bisa beramal. Engkau juga yang memberikan harta kepada hamba ya Allah. Hamba malu ya Allah disebut-sebut seperti ini. Harusnya begitu. Sehingga kondisi hati kita jangan dibiarkan untuk bahagia ketika orang memuji kita. Maka rusak saat itu juga amal. Ketika menghadap Allah ditanya, di mana amal sedekah-sedekah saya selama ini? Bukankah engkau telah bahagia menerima pujian dari makhluk-makhluk? Sudah selesai urusanku. Senang gak kita? Tuh, begitu cemplung, kagak disebut namanya. Diem aja orang. Kesel gak kita? Berarti kita lebih bahaya amal kita. Bermaksiat dalam amal itu luar biasa. Dosanya lebih besar. Karena kalau kita bermaksiat dalam amal, Allah tahu hati kita lagi condong kepada yang lain. Sekarang Bapak punya pasangan condong hatinya kepada yang lain. Gimana coba? Lebih marah mana? Dia berbuat salah terus minta maaf sama kita, atau dia berselingkuh kepada yang lain hatinya? Jadi bingung sekarang nih. Banyak banget amal-amal kita ini ternyata yang perlu dikoreksi nih. Makanya bertobat atas amal yang telah kita perbuat. Barangkali ada kekeliruan kita, ada penyimpangan kita, itu jauh lebih baik. Sehingga jauh juga kita dari kesombongan dalam amal-amal yang kita lakukan. Itu kan benteng. Jadi dapat benteng juga. Mudah-mudahan juga diterima amal kita. Ya, diterima amal kita. Kalau kita bertobat, ya Allah, ampuni amal-amal hamba yang di situ adalah hamba dalam rangka mentaati perintahmu, tapi hati hamba masih condong kepada selainmu ya Allah. Ampuni ya Allah. Ingat tuh amal apa aja. Sholat, ingat sholat. Sekarang saya tanya, lebih banyak condong kepada selain Allah apa enggak di dalam sholat? Ya enggak? Bacaan kemana? Hatinya kemana? Bahaya nggak tuh? Kalau kata kita ini sama anak kita nih, kita yang punya anak ngobrol, misalkan anak udah dewasa ngobrol, ini ngobrol masalah serius,
Kita mau ngebilangin dia, tapi dia perhatiannya masih ke yang lain gitu. Ngomongin yang lain, pasti kita kesel. Maka kita lebih membutuhkan maaf dan kesabaran Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang berbuat ketaatan. Paham ya? Kita lebih membutuhkan kesabarannya Allah. Ya Allah, kalau Allah nggak sabar ibaratnya. Kata Allah, disiksa nih semua gara-gara amal. Gara-gara hatinya ini masih berpaling. Saat kapan Allah itu cemburu terhadap kita? Ada yang tahu nggak? Saat kapan? Saat kita berbuat maksiat. Karena tujuan kita berbuat maksiat itu mengikuti hawa nafsu. Berarti kalau kita mengikuti hawa nafsu, sedangkan Allah melarangnya, berarti kita lebih condong, lebih mementingkan hawa nafsu. Maka ketika kita mengikuti hawa nafsu, Allah cemburu. Paham ya? Sering nggak kita mengikuti hawa nafsu? Marah, ya, melanggar aturan, sering nggak? Mata yang tidak terjaga, sering nggak? Saat itu Allah cemburu kepada kita. Dan kita membutuhkan maaf dan kesabaran Allah. Daripada ketika kita berbuat maksiat kemudian kita bertobat. Cukup sekali bertobat. Tapi kalau perkara ketaatan yang kita laksanakan, harus 1000 kali kita minta maaf sama Allah. Ngeri banget ini kalau ngebahas ini sebetulnya, Mas. Ada di diri saya juga, ada di diri bapak-bapak juga. Perkara-perkara yang menakutkan. Tapi kalau kita sampai kepada rasa takut, khauf dan roja, itu berarti kita punya hati. Berarti kita punya iman. Tapi kalau nih kalimat ini, bahasan ini, kalamnya Allah ini, kita abaikan, berarti kita nggak bisa selamat. Nggak bisa selamat. Karena udah diperingatin sama Allah. Hari ini kan peringatan artinya. Kalau kita masih abaikan, nggak bisa selamat. Kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah mau mengampuni kita semua. Tapi kalau kita nggak taubat, kita nggak periksa, atau kita mati, kaget kita ngelihat amal kita semuanya buruk semua. Itu ya. Dah. Insyaallah mudah-mudahan berapa menit lagi sih? Masih panjang waktu. Mungkin ada tanya jawab, silakan. Ada yang mau ditanyakan. Silakan yang mau bertanya. Atau ada yang belum paham? Paham ya insyaallah ya? Kalau paham. Ini dalam ini kajian ini ya. Kajian ini dalam sekali. Jadi ternyata ada perkara ini. Dan inilah yang kita bahas ini, mudah-mudahan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Kehati-hatian kita. Karena bisa jadi ketika kita merasa Allah kayaknya bahagia nih, saya udah mulai rajin sholat gitu. Bisa jadi saat itu juga Allah sedang murka kepada kita. Ya. Sabar ya. Hambaku belum paham. Tapi hari ini setelah dipahamkan berbuat kekeliruan dari apa yang sudah kita paham, lebih besar lagi bala atau bahayanya bagi kita. Nah, tujuan ini adalah kita memberikan peringatan supaya apa? Supaya kita menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak boleh berputus asa atau berputus harapan dari rahmatullah. Jadi terhadap orang-orang yang berbuat dosa nggak boleh kita bengis. Bisa jadi orang-orang yang taat itu lebih banyak memikul daripada dosa. Ini yang sering ke masjid, ya bisa jadi lebih banyak dosanya ketimbang orang yang tidak ke masjid. Yang ke masjid nyindir-nyindir terus orang yang nggak ke masjid. Nah, gimana tuh? Yang kedua, ketika lagi sholat dia masih merasa ada sesuatu di dalam hatinya ini yang membuat dia nggak fokus kepada Allah. Atau mungkin setelah dia pulang ada orang bertanya tentang sholat. Kita gayanya seperti orang yang paling baik dari yang lain, itu juga ngaruh. Habis itu kita dimakan semua itu dengan apa namanya, seperti kayu bakar yang kemakan api. Kayu
dibakar, makan api lagi habis, nggak punya apa-apa. Sama dengan ada orang yang berpuasa tapi hanya menahan lapar dan haus, sama nggak? Ada orang yang sholat tapi dia malah diazab. Makanya kan kalimatnya ada neraka tuh yang untuk orang-orang sholat, neraka wail. Kayaknya kalau bicara begini serem juga. Harus gimana jadinya Pak Ustadz? Terus kita hadiri majelis ilmu supaya hati kita jadi lebih tenang, diarahkan oleh Allah, dekati dengan orang-orang yang bisa memberikan penjelasan-penjelasan. Banyak di sekitar kita, banyak, nggak sedikit. Sehingga hati ini selalu dipandu dengan kebaikan-kebaikan yang mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar terus yang rajin, yang sungguh-sungguh kita tuntut ilmu, hal-hal yang berkenaan dengan syariat, ma'rifat, hakikat, dan lain sebagainya. Ya, kalau nggak ada kita tutup nih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertamanya gimana tadi? Oh gitu ya. 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 Nah ini jangan sampai salah paham. Jadi beramal itu dimanapun kita bisa, ya. Yang harus dibenahi itu adalah kondisi hati ketika ingin melakukan amal kebaikan. Maka kalau kondisi hatinya sudah terlatih untuk selalu meyakini bahwa semua kebaikan dari Allah, ini ya saya punya uang juga dari Allah dititipin, ini saya bisa menggerakkan uang ini sehingga masuk ke kotak amal juga Allah yang ngegerakin. Itu namanya melatih hati agar memahami tentang kebaikan-kebaikan Allah. Kalau sudah sampai kita ini lulus, ya itu kagak ngaruh orang mau bilang apa. Orang mau, nah ini kan tadi Bapak ini kan khawatir, ya kondisi hatinya ini belum bisa terjaga. Maka beramalnya yakini bahwa apa yang kita keluarkan ini karena gerakan dari Allah, karena Allah yang menitipkan amanah ini. Dan ini bukan uang saya, ini mah uang titipan dari Allah. Mau ngasih ke siapapun jangan merasa, ya bilang apa? Makasih, bilang. Dia bilang makasih marah. Itu kita ngajarin buruk itu sama anak kita. Ntar anak kita begitu sama temennya. Ini saya kasih ini pensil ya, bilang apa? Terus siapa tuh yang bikin tuh? Bapaknya. Bilang, nak, ucapkan alhamdulillah kepada Allah yang telah mengaruniakan ini untuk kamu lewat Bapak. Jadi selalu sentuhannya kepada Allah. Dan kita juga belajar untuk bagaimana full pikiran kita ini tentang semua kebaikan-kebaikan Allah meliputi segala sesuatu yang ada dalam aktivitas kita. Belajarlah untuk itu. Karena itu sih nggak mandang usia. Ada orang yang usianya ini belum sadar juga gitu. Orang udah usianya lanjut tapi belum menyadari bahwa semua kebaikan yang dia terima itu dari Allah. Jadi pelajaran ini penting. Ma asobaka min hasanatin fa minallah. Apapun kebaikan. Kalau apapun itu nggak ada yang tersisa. Sama kayak la haula wala quwata illa billah. Sama kayak alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nggak ada bagian-bagian kita sedikit pun. Nah sekarang harta yang diberikan itu nggak ada bagian kita. Orang kita terima, kita jadikan ini sebagai amanah dari Allah. Berikan, jadi nggak di hati. Adanya sampai kepada niat. Nanti itu selamat tuh sampai kepada tujuan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diinspirasikan. Kalam Allah masuk ke dalam pikiran kita. Kemudian kita ingin beramal. Itu semua perbuatan Allah. Yang menginginkan kita beramal itu Allah. Ya, sama ketika Nabi Muhammad Mi'raj. Kalamnya Allah masuk ke dalam Nabi Musa. Menyuruh Rasulullah untuk
balik lagi. Jangan segitu, umatmu mah nggak sanggup 50 waktu. Itu yang bicara mah Allah sebetulnya. Cuman masuk ke dalam mudah bagi Allah. Kayak begini, bisa jadi Allah masuk ke dalam kata-kata saya sehingga masuk ke dalam. Bukan saya yang mau. Kadang dia keluar juga nggak pernah saya ini keluar sendiri. Dia cuma bilang, ya Allah, ini hamba yang kotor ini mudah-mudahan jadi jalan kebaikan buat diri hamba dan juga orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang menjadi jamaah. Karena ketika sampai ke dalam hati, itu bukan perbuatan manusia, itu hanya perbuatan Allah yang memasukkan kalam-kalamnya ke dalam hati kita. Dan itu tidak ada kepandaian setinggi apapun yang bisa memasukkan ke dalam hati manusia. Ya, paham ya? Nah, jadi pilihnya belajar untuk memahami tentang kebaikan Allah meliputi segala sesuatu, sehingga pujian makhluk itu hanyalah sekedar bahaya buat kita yang bisa merusak amal kita. Ini pujian. Besok-besok kalau naruh nih, kalau di sini nikmat nih, kayaknya disebut-sebut nih doanya, apa aja didoain, terus kita bahagia. Hati-hati tuh yang begitu, malah di hati kita hati-hati. Dia mah biarin, nggak apa-apa, dia bagus, itu rasa terima kasih dia mendoakan kita. Tapi hati ini kalau merasa senang dengan apa yang kita lakukan karena pujian, itu yang berbahaya. Takutnya geser niat, takutnya bukan karena Allah. Itu ya. Tapi kalau udah stabil terus, sebagai bentuk kita ini latihan. Kalau ada orang muji, kita ngukur, kena nggak nih kita pujian? Itu namanya kita belajar. Biarin dia muji, tapi hati kita, ya Allah, alhamdulillah, hati ini tetap istakim, yakin kepadamu ya Allah, karena semua ini hanyalah darimu ya Allah, alhamdulillah. Itu bisa buat ukuran, tolak ukur kita dengan kondisi hati kita. Ketika dipuji, kita nggak larut dalam pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Karena ada orang juga mengucapkan alhamdulillah juga, tapi hatinya merasa bangga. Ada nggak? Pak, terima kasih ya Bapak nih, karena di pertolongan Bapak saya jadi tertolong begini. Alhamdulillah, tapi di hatinya bukan condong kamu. Alhamdulillah merasa bangga. Ada. Senang banget. Sampai disebut-sebut di rumah sama istrinya, sama anaknya. Tadi yang kemarin baru bilang terima kasih tadi. Kemarin dia lupa kali itu begini. Nah, itu di situ ada unsur bangga, bahagia. Hilang semua tuh pahala. Ini hati-hati di bulan Ramadan itu yang tinggal sebentar lagi, belajar untuk melatih hati kita agar memahami bahwa semua karena kebaikan Allah. Dapat hadiah Ramadan ini karena Allah sayang sama kita. Satu, terima kasih. Ya Allah, masih bisa sholat berjamaah. Aduh, ini karena kesempatan dari Allah yang Allah buka seluas-luasnya untuk saya sehingga saya bisa sholat tarawih. Ya Allah, terima kasih. Jadi sibukkan dengan memenuhi rasa syukur itu ke dalam hati kita, ke dalam dada kita. Maka akan tersingkir kesombongan. Susah nggak Pak ngilangin kesombongan? Iblis aja yang segitu tekunnya, taatnya sama Allah, nggak bisa ngilangin kesombongan. Gimana kita? Yang setiap sono sini, kanan kiri, depan belakang kita ada pasukan iblis. Kayaknya Allah sabar sama kita. Nungguin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Pak ya. Udah, nggak usah panjang-panjang, ada lagi mungkin yang pertanyaan. Cukup. Kalau nggak ada, kita tutup dengan kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Sya'ban ini, sisa dari Sya'ban ini ya, bisa menjadikan kita untuk meyakini bahwa Ramadan tinggal sebentar lagi, kemudian kita latih diri kita untuk bisa sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun masih sangat jauh, berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan dalam pandangan Allah. Artinya apa? Kita aja hati kita, pikirin hati kita dari segala sesuatu yang mengotori hati, yang merusak amal kita, yang kita akhirnya salah ya dalam beranggapan atau salah dalam menilai ya. Jangan kita menilai orang lain sebelum kita sempurna menilai diri kita.
dan tidak akan pernah sempurna kita menilai diri kita. Itu quote-nya. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi orang yang sempurna dalam pandangan Allah. Tidak ada yang sempurna dan kita harus menjadi penolong-penolong. Itulah amanah dari Rasulullah kepada umat. Maka kita jadi penolong. Kalau ada yang butuh pertolongan kita datang. Kita udah ngeliat wajahnya dia butuh pertolongan, tolong, jangan nungguin dia ngomong. Itu kesombongan namanya. Jadi kalau udah ngeliat tampang-tampang orang pengen minta tolong, tolong buru-buru ditanyain kenapa, ada apa. Ya, itu terhadap makhluk-makhluk Allah jangan sombong, jangan kejam, main bakar aja semut. Ada semut di rumah main bakar aja, us. Itu ciptaan Allah dan dia berzikir, memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau kita mau tahu, dia berzikir, kita belum tentu berzikir seperti dia. Burung yang berkicauan tuh cacu. Jangan disangka dia nggak berzikir, dia lebih berzikir. Ayam kukuruyuk, itu disangka kita kan cuma kukuruyuk, padahal dia lagi berzikir. Pohon yang ada di atas makam itu kan nggak boleh dipotong. Itu kita sama dengan mencuri, karena pohon-pohon itu membaca tasbih kepada memohon ampunan kepada Allah atas yang ada di dalam makam itu. Kita memang gurus aja, wus. Sampai rata kagak ada pohon-pohonan sama sekali. Ya. Jadi semua itu ada aturan. Ya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita peroleh hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.